Bukhari, Pak. Sahih Bukhari itu penting ya. Karena kita dengar hadis Bukhari, riwayat Bukhari. Contohnya Sahih Bukhari kayak apa? Itu kita kaji, Pak, di daerah Al-Mutakin, dekat apa namanya? Dekat rel itu, Pak ya. Baik, kembali apa sampaikan jemaah sekalian. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 60 sampai ayat 61. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Walladzina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ada orang-orang yang rajin berinfak tetapi hatinya bergemetar karena ingat akan kembali kepada Allah, ingat mati. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Inilah orang-orang yang serius mencari kebaikan dan mereka pasti mendapatkan kebaikan yang mereka cari. Saya lagi, ada sebagian hamba-hamba Allah yang serius berinfak, beramal soleh, namun hatinya bergemetar ketika ingat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ayat ini didengar oleh istri Nabi yang paling beliau cintai, siapa namanya? Ibunda Aisyah. Maka Ibunda Aisyah bertanya begini, ya Rasulullah, kok bisa ya orang habis infak takut, hatinya bergemetar, padahal biasanya kita habis infak gimana, Pak? Senang kan? Dan itu gak apa-apa gitu maksudnya ya. Ini kok ada orang yang takut ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Ya, apa kata Aisyah? Ahumul ladina yasrikun. Apakah mereka ini masih suka mencuri? Masih suka korupsi? Au yaznun, atau jangan-jangan pezina, atau jangan-jangan mereka ini yasrabun al-khamra, pemabuk, atau jangan-jangan yaktulun, mereka ini masih suka membunuh ya Rasulullah. Kok bisa habis infak takut? Apa jawaban Nabi? La ya bintas Siddiq, tidak demikian wahai putrinya Siddiq. Justru mereka ini adalah orang-orang yasumun, menjaga puasanya, wa yusallun, menjaga solatnya, wa yatasaddaqun, mereka semangat berinfak, wa yakhafuna an la yutaqabbala minhum, tetapi mereka khawatir, terkadang khawatir jangan-jangan ada di antara amal ibadah mereka yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara amal ibadah mereka yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Aisyah, inilah orang-orang yang serius mencari kebaikan, wahum laha sabiqun, mereka pasti akan mendapatkan kebaikan yang mereka cari. Jadi jemaah sekalian, seorang mukmin itu perlu menyeimbangkan antara bahagia dengan perasaan khawatir, itu penting. Rasa takut dan rasa harap itu penting jemaah sekalian. Itu harus seimbang. Bahkan seorang ulama mengatakan rasa harap bahagia, rasa takut, rasa khawatir itu seperti seperti sayap seekor burung, harus seimbang supaya dia bisa terbang. Maksudnya begini, dalam beribadah kita butuh dua sayap ini, takut supaya kita semangat, berharap biar tidak terlalu putus asa. Jadi harus seimbang jemaah sekalian. Sebenarnya dalam dunia perusahaan juga demikian. Bagaimana supaya karyawan itu bisa nyaman bekerja dengan kita? Berikan harapan. Harapan nanti gajinya naik, kalau bagus nanti apa namanya? Karir dia semakin tinggi, intensif dia semakin besar misalkan. Beri harapan, tapi jangan beri harapan terus. Takut juga kalau nanti Anda tidak masuk sebulan misalkan 5 kali misalkan ya, tanpa izin yang jelas, maka terancam dipecat misalkan. Orang itu akan semangat kerja, ada harapan, ada ketakutan juga. Sama dalam beribadah juga demikian, Pak. Kita itu harus bahagia, punya harapan, mudah-mudahan dapat surga, mudah-mudahan dosaku bien pas zaman SMA suka nyolong mangga tangga misalkan ya. Zaman SMA aku misalkan pernah bonceng perempuan yang bukan mahram ya boncengan, pacaran di Tawangmangu misalkan, itu terhapus karena ibadah Ramadan kemarin misalkan. Boleh punya harapan, tapi juga harus ada rasa takutnya. Ini penting seorang mukmin. Baik. Ini poin yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada bapak ibu-ibu sekalian. Yang ketiga, jemaah sekalian, ada cerita pada zaman jahiliyah. Ceritanya itu adalah dulu ada seorang saudagar kaya raya, orang kaya, dia punya putri sematawayang dari
dari keturunan yang dianggap inilah bangsawan. Putrinya ini memiliki ujian tersendiri. Apa itu? Rupanya kurang begitu menarik. Parasnya tidak begitu cantik. Ya standar ke bawah lah. Pas-pasan. Pas dilihat, pas nggak pingin dinikahi gitu loh, maksudnya itu pas-pasan namanya. Jadi pas dilihat, pas nggak ingin untuk dijadikan sebagai mantu. Tapi bapak dan ibunya punya standar besar. Karena putri seorang bangsawan, sugih meneh, ya jodohnya harus orang kaya terutama tampan. Nah itu pinginnya. Sementara orang-orang kaya ngapain? Kalau standar biasa-biasa, toh kalau harta mereka punya. Akhirnya jamaah sekalian, ada yang lamar, kalau bukan bangsawan ditolak. Ada bangsawan yang datang ketika melihat putri, nggak jadi maju. Begitu terus sampai kemudian putrinya ini menjadi perawan tua. Akhirnya dibuatlah sayembara, ya wes lah, yang penting lanang, wes ngono tok ya. Tidak perlu apa namanya unik-unik ya. Yang penting lah lanang. Kayak bapak-bapak kan, kalau mas-mas itu kalau udah umur 40 itu yang penting tok wes. Jangan sampai yang penting, jangan sampai laki-laki pokoknya gitu ya. Iya. Soalnya sekarang kan banyak laki-laki tulang lunak yang ingin dinikahi oleh laki-laki tulang besi gitu ya. Itu banyak. Tahu Pak siapa Pak? LGBT itu Pak. Itu laki-laki tulang lunak ya. Ya. Baik jemaah sekalian. Singkat cerita, ada orang dari kampung, masih keluarga jauh. Wah, dia semangat. Kenapa? Dia tahu ini keluarga orang kaya. Singkat cerita dia datang berani melamar karena ini keluarga dekat. Oke lah, dijodohkan, terjadilah pernikahan. Ternyata si laki ini punya niatan yang buruk. Apa itu? Dia ingin mendapatkan harta tok. Akhirnya jemaah sekalian, singkat kata kedua orang tuanya wafat, mertua laki-laki ini. Tinggallah seorang putri sematawayang bersama dengan suaminya yang punya niat jahat. Karena suaminya punya niat jahat, akhirnya harta itu dihabiskan untuk foya-foya. Ya namanya harta itu ngumpulinnya susah, tapi ngabisinnya cepat. Sampean kerja hampir setahun, Pak. Itu di hari raya ini habisnya cepat nggak, Pak? Wah, cepat banget. Saya pribadi tuh lihat di rekening kemarin tuh lumayan, angka ada nolnya gitu loh maksudnya. Bukan lagi 10 berapa ya. Tapi tadi ya saya lihat rekening, kok tinggal segini rek gitu dia. Padahal sebentar lagi udah pergantian bulan lah, harus gaji keluarga kan begitu, harus biaya dapur macam-macam. Padahal kita ngumpulinnya pelan-pelan, ada aja ya. Entah keluarga yang butuh atau mungkin apa namanya, masa ngirim ke orang tua kayak saya kan nggak pulang. Tapi kan kalau nggak pulang tubuhnya minimal apa? Uang dan pakaiannya pulang. Tapi kalau beli pakaian, masa emakku saja dan bapakku saja yang pakai baju baru loh, buleku, pakleku, ponaanku terus piye ini. Akhirnya udah gitu ya. Saya itu sampai sehari kemarin habis sekian juta, kaget. Habis juga segini ya. Ternyata nggak sadar gitu Pak. Ngumpulinnya lama ya, habisin cepat ya, tapi nggak apa-apa lah, membahagiakan keluarga kan begitu masalahnya kan. Yes, ropopo lah saya bilang. Sampai istri saya bilang, "Bi, kok enteknya akemen?" Wes, belum tentu tahun depan kita bisa berbagi, belum tentu tahun depan kita rezeki kita selancar ini, wes berbagi saya. Siapa tahu dengan cara seperti ini rezeki kita lancar, nanti ngonten mawon ya. Akhirnya singkat kata hartanya tinggal sedikit. Sang istri bilang sama suami, "Mas, mbok yaho," misalnya bahasa Jawa mungkin, "kamu pergi dagang biar nanti uang kita bisa berputar, kemudian kita bisa untung. Tapi aku nggak punya bakat dagang deh." "Nggak apa-apa, tak modali Mas." Oke. Orang dulu namanya niaga Pak. Niaga itu biasanya orang pergi dari satu daerah ke daerah lain bawa barang. Kalau zaman sekarang kan pakai toko online ya. Kalau dulu tuh orang bawa barang, saya masih ingat di kampung saya itu banyak pedagang dari Kupang. Saya kan NTB Pak. Terutama ikan. Ikan itu biasanya yang dagang tuh orang-orang Kupang, orang-orang Bugis. Karena memang mereka ini bangsa pelaut. Ya. Dagang mereka tuh bawa apa namanya, bawa ikan, terutama ikan kering.
itu tinggal di kampung itu selama 1 pekan biasanya. Kalau udah habis barangnya baru kemudian pergi lagi. Itu namanya niaga. Orang dulu kan seperti itu caranya. Nah, orang Arab niaganya itu kemana? Kalau musim panas ke Syam, kalau musim dingin ke Yaman. Maka Allah bersumpah, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita was-shaif. Demi kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa itu? Bepergian di waktu musim panas dan di waktu musim dingin. Akhirnya suami dikasih modal yang luar biasa. Berangkatlah bersama kafilah. Orang dulu biasanya paling cepat itu 6 bulan sudah balik dagang ke Syam. Kadang 4 bulan kalau barangnya habis udah balik dari Syam, nanti bawa barang apa lagi itu dijual di Makkah. Begitulah cara orang dulu hidup jamaah sekalian. Ini suaminya 6 bulan gak ada kabar. Mau telepon belum ada seluler saat itu ya. Nanyalah kepada orang-orang yang bepergian sama dia, suamiku mana? Berpisah di tengah jalan tuh. Oh ya, dia berpikir, udah tunggulah 7 bulan berlalu nggak ada kabar. Setiap ada orang yang pulang dari Syam, dari Palestina, dari Yaman, dia tanya, ada suami saya? Nggak ada yang ngerti. Berlalu 1 tahun, dia semakin khawatir. Jangan-jangan suamiku dirampok dan dibunuh. Kalau dirampok seharusnya ada ceritanya. Kalau dibunuh pasti ditemukan jenazahnya. Toh orang dulu pergi bersama kafilah, tidak sendirian. Akhirnya jemaah sekalian, sang istri ini inisiatif pergi ke kampung halaman suaminya. Berangkatlah dia ke kampung halaman suaminya. Kemudian ternyata benar suaminya itu di kampung halamannya dia nikah lagi dengan wanita lain, menghabiskan harta yang diberikan sebagai modal oleh istrinya. Wah, istri sakit hatinya luar biasa. Tapi dia masih berpikir logis. Toh dia suamiku. Kami hidup sekian tahun bersama dengan dia. Dia bilang sama istri suaminya, Mas, ayo Mas kita pulang lagi ke Makkah. Saya sudah buka usaha tenun. Tahu tenun Pak ya? Nenun kain ya. Pernah melihat orang-orang dulu nenun? Biasanya pakai alat itu Pak, tak gitu. Nenek saya masih menemui nenek saya itu masih pakai tenun Pak. Tak begitu nih ya. Baik. Ayo aku sudah punya usaha tenun. Mari kita pulang, kita hidupkan usaha kita di Makkah. Sang suami bukannya berterima kasih atau merasa bersalah. Malah dia bilang apa? Wahai wanita tua yang buruk rupa, balik kamu ke Makkah sana. Ora sudi aku mulai karo kowe, misalnya. Kalau bahasa sekarang mungkin begitu. Akhirnya apa? Tambah sakit hatinya. Dia pulang, sampai di Makkah dia jalankan usaha nenunnya, ya memintal benang itu supaya menjadi kain. Tapi kalau udah sore para pekerjanya pulang, dia ingat suaminya, pintalan-pintalan kain tadi diambil lalu diurai kembali Pak. Jadi kembali jadi seonggok-onggokan benang. Diurai kembali. Hampir tiap waktu begitu. Jadinya kelingan suaminya yang nakal tadi, itu diurai kembali. Akhirnya menjadi onggokan. Namanya benang sudah terpintal lalu diurai kembali. Masih bisa dimanfaatkan nggak? Kisah ini terjadi sebelum Nabi Muhammad lahir. Dan kisah ini populer. Ibarat hari ini kisahnya si maling kundang, atau kisah daripada apa namanya Syamsul Bahri dan Siti Nurbaya. Dan diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran? Allah berfirman, "Wala takunu kallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Wahai orang-orang beriman, jangan seperti wanita yang mengurai apa tadi? Benang yang telah berubah menjadi kain, diurai satu persatu menjadi onggokan benang tidak bermanfaat. Jangan. Nah, para ulama mencoba menafsirkan ini maksudnya apa? Kok sampai orang beriman disuruh dilarang menyerupai wanita tadi? Padahal zaman kita sekarang misalkan nggak ada orang memintal. Ya. Ini maksudnya apa ini? Oh, maksudnya begini. Kita itu seringkali membangun bangunan iman kita. Ibarat kita memintal kain. Ya, kita itu pada bulan Ramadan memiliki banyak benang yang kita pintal menjadi kain-kain iman yang berwarna-warni dalam diri kita.
Ada benang bernama siam, puasa 30 hari. Ada benang bernama taraweh. Ada benang bernama sedekah. Ada benang yang bernama apalagi Pak? Tadarus. Ada benang namanya apa? Sahur, buka puasa bersama, kultum taraweh, kultum subuh. Itu kita gunakan untuk memintal iman kita. Akhirnya iman kita ini terus bersemi. Setelah berlalunya Ramadan, jangan kalian urai kembali, lepas kembali. Itu sudah jadi iman itu. Udah kuat. Jangan kalian lepas kebiasaan tahajud, witir pun orang tahu. Ya. Padahal selama Ramadan 30 malam tarawehnya. Jangan lupakan puasa. Apalagi di Syawal yang sama-sama kita mendengar keutamaannya. Barang siapa, kata Rasulullah, yang puasa selama 1 bulan di Ramadan, lalu mengikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan fakaan nama somad dahro, dia puasa setahun penuh. Masya Allah. Kenapa demikian? Rasul mengatakan li'annal hasanah, karena satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 minimal. Kalau Ramadan 30 hari kali 10 berapa? 300. Kalau Syawal 6 hari kali 10 berapa? 60. 360 sama dengan bilangan hari dalam setahun. Masya Allah. Jangan kita hilangkan. Sholat subuh jangan kita urai kembali yang dulunya. Masya Allah, sebelum adzan sudah berangkat ke masjid karena habis sahur, daripada nunggu di rumah malah pingin makan terus misalkan ya, mending ke masjid. Jangan kita kemudian tinggalkan setelah bulan Ramadan ini. Kemudian apalagi benang kita, ada benang yang namanya sedekah. Jangan setelah berlalunya bulan Ramadan tiba-tiba pengumuman di papan yang dulu Ramadannya 1 pekan ya, bisa 1 juta 2 juta, itu apa cuma 500.000 misalkan ya. Ayo jamaah sekalian, jangan urai kembali benang yang telah kita pintal, karena itu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, yang terakhir sebelum saya tutup, bagaimana supaya iman kita tetap bersemi sebagaimana di bulan Ramadan? Yang pertama jamaah sekalian adalah al-ilmu. Ilmu inilah yang nanti akan mengantarkan kita pada kebaikan. Sekali lagi, belajar Islam itu wajib, Pak. Belajar ilmu Islam itu wajib. Sama dengan sholat, walaupun tingkat kewajibannya lebih kuat sholat, tetapi kalau ditinggalkan dosa. Ini penting. Ilmu ini akan mengantarkan kita pada amal-amal yang luar biasa. Yang kedua adalah apa? Mari kita hidupkan komunitas-komunitas takmir atau komunitas pengajian yang baik. Kalau di Nurul Yakin ini sudah ada pengajian, ayo kita hidupkan lagi. Undang teman-teman kita, ayo ikut ngaji mas. Anak-anak kita yang sudah SMP, SMA, kita geret ke masjid. Orang gelem ngaji, bapak tidak bakal ngasih uang belanja misalnya. Gak apa-apa ngancam anak kita. Tapi kalau bisa sih dia diberi harapan. Kalau kamu ngaji sekian, nanti HP-mu tak upgrade. Wes. Sekarang Oppo menjadi Apple. Wah, iso ya. Misalkan lo ya. Anak saya kemarin itu sekarang nagih terus. Bi, aku wes gelem lo puasa 30 hari. 29 hari karena di kampung saya di Muhammadiyah ya. Mana? Karena saya awal Ramadan saya bilang, "Bang, kalau kuat puasa 30 hari atau sebulan, nanti Abi belikan sepeda listrik." Ya. Kan dia senang sepeda listrik kan buat main sama kawan-kawannya. Iya Abi, tapi nggak langsung ya, nggak langsung pas Idul Fitri ya. Abi kudu nabung saya sebenarnya. Iya. Itu sampai nggak bangun kesiangan, maksudnya pas adzan nggak sahur itu. Puasa pada baru kelas 5 SD. Aku puasa habis sampai lemas-lemas. Mau batalkan loh. Saya lihat tuh lemas banget. Enggak habis sepeda listrik katanya. Enggak apa-apa, namanya anak kan enggak diberi harapan tuh lebih senang daripada kita ngancam. Ayo jemaah sekalian ya, kita buat komunitas-komunitas pengajian, karena komunitas orang soleh itu membuat kita soleh. Sehingga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah dengan orang-orang soleh. Ternyata memiliki teman yang soleh itu penting. Kalau keluarga kita belum soleh, kita solehkan. Kalau masyarakat sekitar kita belum begitu soleh, ayo kita solehkan bareng-bareng.
Ya bagaimana caranya, terutama takmir masjid, bagaimana masjid rame, ya takmir masjid oke, misalkan ada pengajian keliling, atau bagaimanalah di masjid ada dapurnya, ya monggo disediakan teh gratis, gula gratis, monggo ya. Alhamdulillah masjid di rumah saya itu baru 2 tahun, baru 2 tahun dipakai Ramadan 2 kali, ya. Tapi masya Allah sampai jamaah masjid-masjid tertentu iri. Kenapa? Pokoknya saya bilang acara kita ada pengajian apa tidak ada pengajian, pokoknya mangan dia. Karena masyarakat masih awam banget. Alhamdulillah dengan adanya dapur di masjid, kemudian kita sediakan mie macam-macam itu, ramai akhirnya. Yang dulu nggak pernah kenal masjid, datang ke masjid ada yang sampai nangis. Ustadz, saya dulu nggak tahu masjid. Sekarang alhamdulillah adem rasanya di sini gitu ya. Ya, iya. Ada minyak itu, awalnya ada minyak, Pak. Lama-kelamaan kesel pengajian kan akhirnya ikhlas akhirnya kan. Nggak masalah, wong Nabi dulu itu sering di tiang masjid itu menjelang adzan diikat kurma rutop, kurma yang masih di apa namanya, di batang itu Pak, di tangkainya, supaya apa? Anak-anak datang. Awalnya datang untuk apa? Ngambil kurma, tapi lama-kelamaan apa? Terbiasa di masih nggak masalah. Yang penting mereka di masjid. Ya, silakan mungkin ya. Dan setelah itu akhirnya banyak ya jamaah itu. Ada yang mungkin punya kelebihan apa di rumah, misalkan punya roti dibawa ke masjid. Kan udah kebiasaan begitu. Ada gula yang mungkin, apalagi Ramadan kan ya, ditaruh di masjid. Kemudian ada kacang baru panen. Betul Pak, ya alhamdulillah. Bahkan ada yang apa namanya, yang suka nyari ikan di waduk Gajah Mungkur sana karena punya kolam itu, punya apa? Punya tambak gitu ya. Punya tambak itu Pak. Itu kalau hampir tiap pekan itu pasti itu ada goreng-goreng ikan itu. Nah, masyarakat muslimin, maksud saya ini mungkin sebuah contoh, tapi mungkin di sini nggak tahu bagaimana caranya. Yang jelas, ayo kita bentuk komunitas soleh. Karena inilah yang nanti menjaga keimanan kita. Ada yang teman-teman kita sering tuh tidur bareng di masjid ya. Saya juga kadang mereka bilang, saya sekali tidur kita sama kita di masjid, oke ya. Udah saya ambil bantal di rumah ya tidur ya. Nanti jam-jam berapa bangun, ada yang sholat, ada yang mungkin bablas sampai adzan, nggak masalah, nggak langsung kita bangunkan. Yang penting mereka terbiasa dengan masjid dulu. Ayo kita bangun bagaimana masjid kita rame, makmur masjidku, damai masyarakat insya Allah. Insya Allah Pak. Kalau udah seperti itu jalannya, yakin deh nanti. Insya Allah anak-anak kita akan rajin ke masjid. Bahkan saya kadang berpikir, saya kemarin udah punya usulan, bagaimana kalau di masjid sediakan wifi gratis? Tapi udah, alhamdulillah. Cuma kita bilang daripada digunakan, misalkan dihidupkan 1 jam sebelum adzan, iya. Kemudian nanti dimatikan setelah 2 jam setelah selesai sholat misalkan ya. Karena kadang khawatir kan ada anak-anak yang memang menjaga juga, kadang mereka main game yang nggak bener kan di masjid kan ya. Kadang ada aurat yang sebenarnya tidak boleh ditampakkan di masjid. Tapi kalau tadi kita hidupkan dengan waktu teratur kan nanti apa namanya membuat mereka ramai di masjid. Tapi kalau 24 jam itu kan nanti itu aja kita khawatirkan ya. Jadi cuma game aja di masjid. Akhirnya kita bertanggung jawab juga jadinya kan ya. Monggo ya silakan. Barakallahu fikum ajma'in. Yang jelas jamaah sekalian, wa kunu ma'as shodiqin itu artinya kita bentuk komunitas yang soleh ya. Ini akan mengantarkan kita menjadi orang-orang soleh. Demikian jazakallahu khairan barakallahu fikum ajma'in, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada saya dan jamaah sekalian. Kalau ngaji perdana begini ini nggak perlu lama-lama. Ibarat mau olahraga itu warning up tuh jangan lama-lama ya. Pemanasan cuma sebentar, kalau nggak nanti ototnya kaku nanti ya kalau terlalu lama ini ya. Demikian mungkin jazakallahu khairan barakallahu fikum ajma'in. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kebaikan bagi masyarakat kita, bangsa kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma qfina bihalalika an haramika waghdina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal azazi wal kasal wal bukhli wal jubun wa na'udzubika min dhala'id daini wa qahrir rijali wa syamatatil a'da'i ya arhamar rahimin. Allahumma amti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahitna ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma la tusallid alaina bidunubina man la yakhafuka wa yarhamuna. Ya Allah, limpahkan keberkahan bagi kami semua ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Mudahkanlah semua urusan kami ya Allah. Ya Allah, anugerahkan dan cukupkanlah kami dengan rizki-rizki yang halal ya Allah. Jauhkanlah kami dari barang-barang yang haram ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan kekayaan kepada kami dari keutamaanmu. Jangan biarkan kami meminta-minta kepada makhluk ya arhamar rahimin. Ya Allah, kedua orang tua kami sebagai manusia-manusia yang Engkau rahmati ya Allah, kalau mereka masih hidup berikanlah kebaikan bagi kehidupan mereka dan wafatkan mereka dalam keadaan husnul khotimah. Jika mereka sudah wafat, jadikan kuburan mereka sebagai taman surga ya Allah. Terangi dengan cahaya iman dan kumpulkan kami bersama dengan mereka di surga Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.